Big Bangers masih berkaitan dengan marketplace online dan bagaimana internet mengubah kehidupan banyak orang. Salah satu diantaranya mengubah hidup William Tanuwijaya. William, beberapa waktu yang lalu Anda dan beberapa teman-teman diundang oleh Presiden untuk datang ke istana. Apa sebenarnya yang dibicarakan di istana waktu itu? Ya, Pak Jokowi melihat bahwa Indonesia tidak boleh hanya jadi sekedar negara pasar. Di Asia Tenggara, Indonesia penduduknya paling banyak. Bagaimana kita bisa jadi kekuatan digital ekonomi terbesar minimal di Asia Tenggara pada tahun 2020. Pak Presiden Jokowi sendiri mencanangkan di tahun 2020 Indonesia harus bisa minimal memiliki 130 miliar US dollar transaksi yang terjadi secara online. Jadi memang dari sisi pemerintah itu sudah sangat suportif, sangat mendukung. Tidak melihat teknologi sebagai ancaman, tapi melihat teknologi justru jadi peluang bagaimana bisa membawa Indonesia di peta dunia. Ini menarik karena tidak semua orang siap ya. Presiden sendiri sudah punya visi jauh ke depan berkaitan dengan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung lagi. Ini yang juga membuat beberapa waktu yang lalu terlihat ada demo-demo. Iya. Ada orang mempertentangkan antara bisnis yang konvensional dengan bisnis yang berbasis pada e-commerce ya. Iya. Nah, kalau ini tidak ketemu, maka yang terjadi benturan-benturan semacam itu. Benar. Ini yang disebut economic sharing. Ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Sharing ekonomi atau ekonomi berbagi. Nah, coba bagaimana pengertian ekonomi berbagi ini? Jadi ekonomi berbagi ini kalau kita lihat situs-situs paling sering dikunjungi di Indonesia, sebenarnya kita bisa melihat bahwa trennya itu sudah tidak bisa dihindari. Saya kesini ya, supaya saya bisa belajar juga. Iya, kalau kita lihat situs-situs paling sering dikunjungi di Indonesia, Facebook misalnya di nomor 1. Iya. Sebenarnya Facebook ini adalah perusahaan media terbesar di dunia, tapi dia tidak memiliki konten sama sekali. YouTube adalah televisi terbesar di dunia, tapi dia tidak memproduksi tayangan apapun. Dia bisa jadi perusahaan televisi terbesar di dunia. Dan salah satu situs lokal Indonesia, Tokopedia sudah berhasil masuk dalam situs 10 besar paling sering dikunjungi Indonesia, padahal Tokopedia juga tidak memiliki toko, tidak memiliki produk sama sekali. Inilah yang disebut sebagai fenomena ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi. Teknologi mengubah dunia, Bang Andi. Bagaimana teknologi melibatkan partisipasi banyak sekali orang. Perusahaan taksi terbesar di dunia saat ini, Uber, dia juga tidak memiliki taksi sama sekali. Jadi perusahaan taksi terbesar tapi tidak punya taksi. Perusahaan hotel terbesar dunia, Airbnb, tidak memiliki hotel sama sekali. Perusahaan retail terbesar dunia, Alibaba, tidak memiliki produk sama sekali. Di Indonesia, trennya kita tinggal memilih apakah kita mau mengambil ini sebagai peluang atau mengambil ini sebagai ancaman. Kalau kita mengambil ini sebagai ancaman, tidak bisa dihindari juga kita ditelan. Kita hanya jadi negara pasar. Namun kalau kita melihat ini sebagai peluang, akan lahir produk-produk lokal Indonesia yang nanti akan bersaing dengan Uber, Airbnb, YouTube, Alibaba, dan akhirnya kita bisa menikmati itu, Bang Andi. Saya ingin tahu, karena belakangan saya lihat ada kecenderungan UKM, usaha kecil menengah atau mikro, yang biasanya jualan itu di pasar, punya toko sendiri, kios sendiri, atau bahkan mampu untuk menyewa tempat di mal-mal sederhana, itu sekarang mau tidak mau sudah harus juga ikut berjualan di online. Nah, boleh tahu ada kecenderungan kalau di Tokopedia sendiri kecenderungan UKM yang masuk dan jualan berapa besar? Kalau kami lihat dari tahun ke tahun justru angkanya itu secara persentase meningkat. Padahal jumlah dari tahun ke tahun itu jumlahnya sudah besar, persentasinya meningkat pula. Jadi semakin luar biasa. Misalnya di tahun 2015 dibanding 2014, Jakarta itu pertumbuhannya hanya 200%. Tapi di Sulawesi misalnya, semakin terpencil daerahnya, pertumbuhannya itu sampai puluhan ribu persen. Sebenarnya drivernya, faktor pendorongnya apa, Bang Andi? Faktor pendorongnya sebenarnya akses pasar. Selama ini kalau misalnya dia di kota kecil, jumlah penduduknya kecil, dia punya produk bagus, dia hanya bisa pasarkan ke situ-situ saja. Begitu dia membuka, melihat internet sebagai peluang, bukan sebagai ancaman, dia bersahabat dengan teknologi, dia memasarkan produknya. Tiba-tiba akses calon konsumernya itu bukan hanya dari seluruh Indonesia, juga dari seluruh dunia. Ini yang kemudian melahirkan potensi yang begitu luar biasa dari mendorong tumbuhnya UKM di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi ke ancaman tadi. Tokopedia atau marketplace online yang ada ya, dan kemudian toko-toko online lainnya. Kalau kemudian kompetitor masuk dengan investasi yang besar sekali, milik asing. Nah, Tokopedia sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut atau belum? Kompetisi itu tidak bisa dihindari. Justru internet itu borderless. Jadi
harus dari hari pertama kita harus sedia bersaing dengan pemain global. Jack Ma, pendiri Alibaba, dia pernah mengatakan seperti ini ketika raksasa global masuk ke China. Saat itu eBay masuk ke China. Dia mengatakan bahwa eBay itu ibarat ikan hiu di samudera yang luas. Tapi saya adalah buaya, Alibaba adalah buaya di Sungai Yangtze. Jika Artinya buaya bertanding melawan eBay di pasar global, di samudera, buaya kalah melawan ikan hiu di samudera. Tapi ini kan Cina. Ini adalah Sungai Yangtze. Kalau hiu berenang masuk ke sungai berantem dengan buaya, harusnya buaya yang menang dong. Nah, kita orang Indonesia harusnya punya filosofi yang lain. Buaya dari sungai-sungai lain atau ikan hiu dari samudera yang luas boleh masuk ke hutan di pulau Indonesia, tapi jangan lupa hutan di pulau Indonesia itu ada komodo. Harusnya kalau bersaing dengan komodo di hutan Indonesia yang menang dong. Masa komodo Indonesia kalah seperti Jadi itu? kita yang memahami kebutuhan masyarakat kita sendiri. Benar. Atau yang lebih memahami ya. William, tadi William cerita dari awal bahwa internet mengubah kehidupan William. Tapi ada cerita lagi nih, kami dapatkan dari mereka yang memanfaatkan Tokopedia atau marketplace online. Yaitu anak jalanan yang kemudian berbisnis. Omsetnya sekarang saya dengar sudah besar sekali. Siapa dia? Mari kita sambut Rizky. Rizky, apa kabar? Sehat? Ya. Tapi kalau anak jalanan sekeren ini kayaknya nggak percaya kita. Kamu anak jalanan menteng ini. Ya, ini William. Udah saling kenal belum? Karena sudah ya. Karena memanfaatkan jasa Tokopedia juga. Iya, Rizky, betul. Kamu anak jalanan dulu? Ya, tahun 2007 terakhir saya berhenti jadi anak jalanan. Sekarang bisnismu apa? Sekarang bisnis di Tokopedia buka aksesoris seperti ini nih. Aksesoris seperti apa? Loh, ada wajah kita nih. Keren banget. Wah, coba, Mirip banget. Ini. Terima kasih. William. Waduh, ini astaga. Jadi ini bisnis apa nanti ceritakan ya? Boleh. Tapi kita break lebih dulu. Do more, do good, Big Bang.